Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alban Rabani Marif, kelas C1 dengan NIM 192. Baik, di sini saya akan mempresentasikan keamanan sistem komputer. Nah, keamanan komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perusahaan dalam menjalankan manajemen sistem informasinya atau bisnisnya menggunakan jaringan internet. Selain cepat, tetapi juga murah, karena perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur yang besar yang akan menghabiskan dana tersendiri. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya penggunaan komputer saat ini. Selain itu, makin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan LAN atau Local Area Network-nya ke internet. Namun diimbangi dengan SDM. SDM itu sumber daya manusia yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki. Sehingga keamanan data yang ada menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Keamanan komputer menjadi penting karena ini terkait dengan privasi, integrity, authentication, confidentiality, and availability. Beberapa ancaman keamanan komputer adalah virus, worm, trojan, spam, dan lain-lain. Masing-masingnya memiliki cara untuk mencuri data, bahkan merusak sistem komputer yang ada. Ancaman bagi keamanan sistem komputer ini tidak bisa dihilangkan begitu saja, namun kita dapat meminimalisasi hal ini adalah dengan menggunakan software keamanan sistem antara lain antivirus, anti-spam, dan sebagainya. Pengertian sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari risiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware serta dikendalikan oleh brainware atau manusia. Dan jika ketiga kata ini dirangkai, maka akan memiliki arti suatu sistem yang mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai risiko. Menurut John D. Howard dalam bukunya yaitu An Unleash of Security Incident on the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut Goldman pada tahun 1999 dalam bukunya Computer Security menyatakan bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Dan ini ada beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya penggunaan komputer dan internet. Banyaknya software yang ada yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Banyaknya software-software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Yang keempat, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang kelima, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani, sementara SDM atau sumber daya manusia terbatas. Yang keenam, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Yang ketujuh, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN atau Local Area Network mereka ke internet. Yang kedelapan, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Yang kesembilan, banyaknya software yang mempunyai kelemahan seperti bugs. Ini ada beberapa hal yang bisa menjawab perlukannya pengamanan sistem komputer. Antara lain, pertama, menghindari risiko penyusupan. Harus dipastikan bahwa sistem tidak ada penyusup yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem.
Yang kedua, mengurangi resiko ancaman. Hal ini bisa berlaku di institusi dan perusahaan swasta. Ada beberapa macam penyusup yang bisa menyerang sistem yang dimiliki antara lain yang A, ingin tahu jenis penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem yang digunakan. Yang B, perusak. Jenis penyusup ini ingin merusak sistem yang digunakan atau mengubah tampilan layar yang dibuat. Yang C, menyusup untuk popularitas. Penyusup ini menggunakan sistem untuk mencapai popularitas dia sendiri. Semakin tinggi sistem keamanan yang kita buat, semakin membuatnya penasaran. Jika dia berhasil masuk ke sistem kita, maka ini menjadi sarana baginya untuk mempromosikan diri. Yang D, pesaing. Penyusup ini lebih tertarik pada data yang ada dalam sistem yang kita miliki, karena dia menganggap kita memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya secara finansial atau masalah merugikannya, atau bisa bilang penyusup. Yang ketiga, melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan akan menjadi sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. Yang keempat, melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lainnya. Ini ada beberapa macam-macam keamanan sistem, yaitu pertama keamanan eksternal atau external security. Yang kedua, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang ketiga, keamanan interface pemakai atau user interface security. Yang keempat, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan. Yang kelima, mengakses program dan data yang disimpan. Yang keenam, keamanan internal atau internal security. Di sini ada masalah penting keamanan, yaitu yang A, kehilangan data atau data loss. Yang disebabkan karena yang pertama, bencana. Contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, saat perang atau kerusuhan, tikus, dan lain-lain. Yang kedua, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak. Contohnya ketidak berfungsinya pemroses, disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, kesalahan program atau bugs. Yang ketiga, kesalahan atau kelalaian manusia. Contohnya kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, atau kehilangan disk atau tape. Yang B, penyusup atau intruder. Yaitu pertama, penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi. Yang kedua, penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak terotorisasi. Contohnya, contohnya penyadapan orang dalam usaha hacker dalam mencari uang atau spionage militer atau bisnis. Lirikan pada saat pengetikan password. Sasaran keamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Jenis serangan kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Eh, Media jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi empat, yaitu keamanan fisik yang pertama. Keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan, server, peralatan penunjang, sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi tertentu dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Yang keempat,
keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Yang selanjutnya, keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu privacy atau confidentiality, integrity, authen- authentication, non-repudiation, dan availability. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality. Kerahasiaan di dalam sudut pandangan keamanan adalah menunjukkan bahwa tidak satupun yang dapat data kecuali yang berhak. Kerahasiaan biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Layanannya ditunjukkan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Yang B, keutuhan atau integriti. Keutuhan berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data yang ada pada jaringan komputer, di mana modifikasi ataupun perusakan data yang mengakibatkan ketidaktahuan data ditimbulkan oleh malicious code atau virus atau worm. Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi pesan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain penyisipan, penghapusan, dan pensubstitusian data lain ke dalam pesan yang sebenarnya. Maka untuk menunjang aspek ini sering dipergunakan metode ekskripsi atau penyadian dan digital signature atau tanda tangan digital. Yang C, eh, keaslian authentication. Keaslian layanan yang berhubungan dengan identifikasi baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi pengguna authentication atau entity authentication maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan atau data origin authentication. Yang D, tidak ada penyangkalan atau non-repudiation. Tidak ada penyangkalan berkaitan dengan menjaga pengguna atau pemilik data. Tidak dapat menyangkal telah mengakses atau menggunakan data sehingga sistem mengetahui siapa yang bertanggung jawab apa yang telah terjadi pada data tersebut. Yang ke E, availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika diperlukan. Suatu server yang diserang hingga mati akan membuat pengguna tidak dapat mengakses informasi yang ada di dalamnya. Adapun serangan terhadap keamanan sebuah sistem informasi jaringan komputer memiliki beberapa kemungkinan atau weak stealing, yaitu pertama interruption, melumpuhkan layanan atau server sehingga sistem menjadi rusak. Serangan ditunjukkan untuk menyerang availability sebuah sistem. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditunjukkan kepada ketersediaan dari sistem. Terus yang kedua, interception. Tujuan mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dan tidak boleh dibaca oleh orang lain tanpa seizin pemilik data. Pemilik yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan atau wiretapping. Yang selanjutnya, modification. Tujuan tidak hanya untuk melumpuhkan layanan, tetapi juga memodifikasi data atau informasi yang dikirimkan sebelum data tersebut sampai di tujuannya. Misal, ketika orang lain berhasil masuk ke alamat situs tertentu, kemudian menggantinya ke halaman dengan yang lain, yaitu deface. Yang selanjutnya, fabrication. Serangan ini dilakukan dengan menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem. Contohnya, memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Di antara ancaman
keamanan data tersebut yaitu pertama kebocoran atau leakage, pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang ke B, tampering, pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Yang C, perusakan atau vandalisme, adalah gangguan dari sistem operasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Dalam pertukaran informasi di dalam jaringan komputer juga terdapat metode-metode yang dilakukan dalam melakukan penyerangan untuk mendapatkan informasi tersebut. Beberapa metode yang dilakukan diantaranya yang A, E, fast dropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan atau informasi tanpa izin orang yang berhak menerima informasi tersebut, mendapatkan pesan atau informasi selama pesan ditransmisikan. Yang B, masquerading, yaitu mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas lain tanpa seizin dari orang yang berhak menerima informasi tersebut. Mistake tampering, yaitu menangkap informasi dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Teknik yang digunakan disebut man in the middle attack, yaitu bentuk mistake tampering dengan menangkap informasi atau pesan pertama pada pertukaran kunci sandi pada bentukan suatu saluran yang aman. Penyerang menyisipkan kunci lain yang memungkinkan untuk mendapatkan pesan asli sebelum pesan disandikan oleh penerima. Dan D, replaying atau replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang E, denial of service, yaitu membanjiri saluran dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Sebagai contohnya yaitu distributed denial of service atau DDoS, yang mengakibatkan beberapa situs internet tidak bisa diakses. Ya, jenis ancaman komputer. Yang pertama yaitu virus. Prinsip virus adalah suatu program yang dapat berkembang dengan menggandakan dirinya. Melalui mekanisme penggandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer pengguna. Virus dapat menggandakan dirinya melalui email, file-file dokumen, dan file program aplikasi. Virus komputer bisa diartikan sebagai contoh program komputer biasa, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar dengan program-program lainnya. Yaitu virus dibuat untuk menulari program-program lainnya, memanipulasinya, bahkan sampai merusaknya. Suatu program dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi minimal 5 kriteria berikut, yaitu pertama, kemampuan untuk mendapatkan informasi, kemampuan untuk memeriksa suatu file, yang ketiga, kemampuan untuk mengandalkan diri dan menularkan diri, yang keempat, kemampuan untuk melakukan manipulasi, yang kelima, kemampuan untuk menyembunyikan diri. Yang kedua, email virus. Tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Secara otomatis, virus akan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun ke email. Umumnya akan mengirim mesh email, memenuhi trafik jaringan, membuat komputer menjadi lambat, dan membuat down server email. Yang ketiga, Internet Worms. Worms adalah sejenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya, menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. Worm mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi LAN atau internet. Efeknya, membuat trafik jaringan penuh, memperlambat koneksi, dan membuat lambat atau hang komputer pengguna. Yang keempat, spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah mail atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu.
Efeknya sangat mengganggu kenyamanan email pengguna dan berpotensi juga membawa virus atau worm atau trojan. Yang kelima, Trojan Horse. Trojan adalah suatu program tersembunyinya dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi tertentu seperti game software, update program, dan lain-lain sebagainya. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirimkan paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu untuk mencuri data komputer Anda dan mengirimkannya ke situs tertentu. Efeknya akan memenuhi jalur komunikasi, memperlambat koneksi, membuat komputer hang, dan berpotensi menjadikan komputer Anda sebagai sumber denial of service attack. Spyware. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menjusupi iklan tertentu atau adware, atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Spyware berpotensi mengganggu kenyamanan pengguna dan mencuri data-data tertentu di komputer pengguna untuk dikirim ke hacker. Efek spyware akan mengkonsumsi memori komputer sehingga komputer menjadi lambat atau hang. Yang ketujuh, serangan brute force. Serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Pendekatan ini pada awalnya merujuk pada sebuah program komputer yang mengandalkan kekuatan pemrosesan komputer dibandingkan kecerdasan manusia. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat seperti X pangkat 2 ditambah 7X sama dengan 44, hasilnya sama dengan 0. Di mana X adalah sebuah integer dengan menggunakan teknik serangan brute force. Penggunanya hanya dituntut untuk membuat program yang mencoba semua nilai integer yang mungkin untuk persamaan tersebut hingga nilai X sebagai jawabannya muncul. Istilah brute force sendiri dipopulerkan oleh Kenneth Thompson dengan motonya "When in doubt, use brute force", atau dalam bahasa Indonesianya jika ragu gunakan brute force. Yang kedelapan, sniffing. Pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah network monitor dari District Corporation. Program ini merupakan versi trial yang berumur 10 hari. Di dalam komunikasi TCP atau IP atau yang menggunakan model komunikasi 7 layer OSI. Sebuah komputer akan mengirim data dengan alamat komputer tujuan pada sebuah LAN dengan topologi bus atau star dengan menggunakan hub yang tidak dapat melakukan switch atau hub tersebut melakukan broadcast. Seperti komputer dalam jaringan tersebut menerima data tersebut. Spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di dalam network bukan dari di luar network. Misalkan attacker mempunyai IP address 6625 atau bla bla bla. Ketika attacker melakukan serangan jenis ini, maka network yang diserang akan menganggap IP attacker adalah bagian dari networknya, misalnya 192 dan bla bla bla. Finger exploit. Awal penggunaan finger exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, banyak terjadi salah penggunaan dari tools ini. Karena melalui tools ini, sistem keamanan sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Yang 11, brute force. Brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Brute force adalah salah satu bagian dari password queuing. Hanya saja bedanya adalah waktu yang dipakai dalam brute force lebih singkat dari password queuing. Karena metode brute force menggunakan beberapa tools cracking untuk mendapatkan password yang dicari. Yang ke-12, password cracking. Password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang
enkripsi yang berada di dalam sistem. Jangan anggapan bahwa attacker telah masuk ke dalam sistem. Ia bisa saja mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara mengcrack password file menggunakan metode brute force, dictionary attack, atau mencocokkan kata-kata yang berada dalam kamus dengan kata-kata yang dienkripsi dalam file atau password. Keberhasilan menggunakan cara ini bergantung pada kecepatan prosesor dan program yang dimiliki oleh attacker. Cara yang terbaik untuk menghindari serangan jenis ini adalah dengan memonitor kewenangan akses pada file. Di sini ada beberapa langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama, aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua, analisa resiko. Identifikasi akan resiko yang mungkin terjadi, yaitu sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Yang ketiga, perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem COM, baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Alat tools yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Prioritas perlindungan PC secara menyeluruh. Mencegah terjadinya serangan pada komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem. Yang pertama, satu desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap bisa dijalankan. Yang kedua, aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan sesama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya. Dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga, manajemen. Pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standar seperti Standard Operating Procedure atau SOP dan security policy haruslah diterapkan di samping di samping memikirkan hal teknologinya. Yang keempat, manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna malah menuliskannya pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusupan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat dipertimbangkan. Baik, di sini kesimpulannya, inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Mencegah terjadinya suatu serangan terhadap sistem. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan desain dari sistem, aplikasi yang dipakai, dan human atau admin. Ketiga faktor tersebut merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya kebocoran sistem, serangan, dan lain-lain. Yaitu kedua, password digunakan untuk memproteksi hal-hal yang sifatnya konfidensial. Berapa orang sudah membuat password dengan menggabungkan beberapa jenis karakter sehingga sulit untuk ditebak. Ini membuktikan bahwa mereka tidak ingin informasi yang tersimpan di dalamnya dihack oleh pihak lain atau yang tidak bertanggung jawab. Password yang mereka punya juga tidak ditulis di sembarang tempat atau diberikan kepada sembarang orang. Bentuk apapun yang membutuhkan validasi atau login untuk mengaksesnya tidak akan dibiarkan terbuka jika ingin ditinggalkan. Hanya pembatasan saja yang masih jarang ditemukan. Namun tanpa mengerti polisi password, orang sudah mengerti bagaimana cara menggunakan password yang baik sehingga autentikasinya kuat. Dan saran saya, begitu banyak teknik dalam mengamankan data dan informasi yang tersimpan pada sebuah media penyimpanan di komputer.
Teknik tersebut patut diterapkan apabila kita tidak menginginkan terjadinya risiko kehilangan data penting. Namun pemilihan teknik tersebut perlu dilakukan dengan cermat. Yang kedua, untuk yang mempunyai password dalam jumlah yang banyak, lebih baik memakai password manajemen daripada ditulis di suatu tempat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.